Jadi Abu Muammar itu tidak pernah menyebutkan ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini manifestasi dari pemahaman 4 ulama penahkiknya. Judulnya pun judul palsu sebenarnya. Jadi ada sistem pencantolan nama Ubaidillah oleh ulama abad 12 sampai ulama abad 13. Judulnya aja sudah palsu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Subhan dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas ya ramainya istilah habaib yang terus-menerus menjadi perhatian publik, di mana ya para habaib ini terus memberikan ya counter terhadap ya opini-opini yang menurutnya mencoba untuk kemudian mempertanyakan nasab para habaib ini yang ada di Indonesia. Dan ada hal yang menarik untuk kemudian kita sampaikan kepada publik. Menurut saya video ini harus diteruskan agar umat Islam bisa kemudian memberikan penilaian informasi pembanding terkait dengan hiruk pikuk ya bagaimana nasab para habaib yang ada di Indonesia ini. Dan Ustadz ini luar biasa bagaimana kemudian dia membongkar ya kitab-kitab yang selama ini menjadi rujukan ya para ahli nasab dalam ya memberikan pengetahuan tentang nasab ya para habaib, dan dia memberikan sebuah telaah kritis terhadap kitab-kitab rujukan para habaib ini yang menurut saya ini hanya bisa dibantah juga dengan cara-cara yang ilmiah. Artinya ketika ada kitab yang kemudian ya membicarakan bahwa ada hal yang kemudian ganjal, dalam artian bahwa ada periwayatan yang terputus dari nasab ya, maka seharusnya harus ada juga kitab yang bisa membantah bahwa itu keliru, sehingga bisa dilihat di mana ya kebenaran yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Dan inilah menariknya Ustadz ini betul-betul menguliti kitab-kitab yang selama ini dirujuk oleh para tokoh-tokoh habaib yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita simak ulasan dari Kiai ini yang betul-betul luar biasa dalam ya melihat secara kritis kitab-kitab para rujukan habaib ini. Mari kita simak sama-sama. Di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya kasih PR jenengan, jangan memalukan. Jangan memalukan. Jadi siapa yang bilang bahwa kitab Bahrul Ansab itu tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam nasab putranya Imam Ahmad? Ya kitab itu sendiri. Jadi di muqaddimahnya atau at-tahqiq, muqaddimatut tahqiq halaman 11 kitab Bahrul Ansab ya, itu ada keterangan bahwa wa'tamadal mu'allifu fi kitabihi hadza, dan mu'allif pengarang kitab Bahrul Ansab ini bertendensi ya pada hadza katsiran ala kitab Umdatut Thalib. Jadi kitab Bahrul Ansab itu mengambil ibarat-ibarat dari kitab Umdatut Thalib ini. Kitab Umdatut Thalib ini yang mengarang Ibnu Ambah. Ibnu Ambah ini lahir pada tahun 738 Hijriah dan wafat pada tahun 828 Hijriah. Abad ke-9. Umdatut Thalib ini dicantumkan ke dalam kitab Bahrul Ansab untuk mentahqiq redaksi aslinya. Jadi redaksi aslinya itu ya berupa manuskrip tulisan tangan ya, jadi dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Jadi tolong dikoreksi lagi bahwa As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin.
Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi. Ini hidup pada abad ke-10 alias antara tahun 900 ya. Beliau meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kok ini meninggal pada tahun 437 Hijriah ini piye toh? Wong lahir aja belum kalau sudah mati itu gimana? Ya. Dan di situ tidak ada yang namanya tercantum Ubaidillah, nggak ada. Jadi saya ulangi lagi, mukadimahnya At-Tahqiq itu yang menyalin ya kitab aslinya Bahrul Ansab ya Al-Musaddarul Kasyaf itu disalin lagi oleh para pengarang ya pada abad setelahnya, dan para pengantar ya yang menahqiq kitab ini sendiri sudah berkata jelas bahwa kitab ini berdasarkan referensi dari kitab Umdatul Thalib karangan Ibnu Ambah ini. Wa naqala ibaratin katsiratin minal umdah. Jadi muallif Syekh Ahmad bin Amiduddin ini mengambil ya banyak sekali ibarat atau takbir-takbir dari kitab ini. Min duni tasrihi bin naqli anhu, tanpa menjelaskan secara jelas bahwa beliau mengambil takbir dari kitab ini. Jadi diklaim itu ibarat atau takbirnya sendiri. Ini sudah jujur beliau ini. Wa aktsaru ibaratil muqaddimati ma'khudatun min muqaddimati Umdatut Thalib, sama. Jadi muqaddimah-muqaddimah yang ada di dalam kitab Bahrul Ansab itu diambil dari kitab muqaddimahnya Umdatut Thalib karangan Imam Ibnu Ambah. Jadi salah telak kalau kitab Bahrul Ansab dijadikan sebagai rujukan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Lah Imam Ubaidillah itu ada ya, itu baru muncul ketika redaksi aslinya, manuskrip aslinya itu dikoreksi, diorek-oreki gitu. Pada salinan abad ke-12 sampai ke-13 Hijriah baru ada tampil nama pertama Abdullah, baru difahami ya, dimanifestasikan sebagai Ubaidillah, ditafsiri sendirilah gitu. Jadi harusnya manuskrip asli itu nggak boleh dihilangkan, sama seperti kitab Silsilatul Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Ini manuskrip aslinya ditampilkan, nggak dirubah. Jadi ketika ada pohon atau sajarah nasab itu tetap aslinya ditampilkan, nggak boleh dirubah-rubah, nanti nggak asli lagi. Sama seperti di penataran itu, di dalamnya itu ada kalung salib ya. Dari mana itu? Terus ada lagi ada lambang apa ya, logo David Yahudi itu ada ya. Ini manuskrip asli tulisan tangan. Ini harus ditampilkan, nggak boleh diorek-orek ini. Jadi ini kitab aslinya lah. Yang lainnya ini adalah penyalin, diedit lah cara bahasa sekarang itu, copy paste. Ini aslinya, ini tulisan aslinya. Nggak boleh dirubah ini. Kalau ini dirubah-rubah ya nggak asli lagi, nggak otentik lagi datanya. Ini yang terjadi pada kitab Bahrul Ansab. Katanya disebutkan di halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya. Disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nggak ada nama Ubaidillah. Itu tambahan sendiri, salinan ya, disalin lah. Bentuk salinannya ini sudah bentuk salinan ini. Yang ini salinan abad 12, 13, 14. Kalau yang aslinya ini tulisan aslinya. Jadi nggak boleh manuskrip itu diopo-opo, itu nggak boleh, diotak-atik nggak boleh. Harus ditampilkan aslinya baru disalin. Kalau mau ngedit, ya ngedit ini aja, jangan ngedit yang awal. Yang menahqiq ya, atau memberi pengantar pada kitab Bahrul Ansab itu ya, di sini juga menyatakan di dalam halaman 10, Wasaidu Syamsuddin Muhammad mu'allif hadzal kitab,
Dan Sayyid Syamsuddin, ya biasa di dalam dunia Arab itu ada gelar nama-nama lakob, ya panggilan-panggilan lain, yaitu Muhammad. Ya. Mu'alif hadal kitab kana nakobiyan bisuro. Jadi pengarang kitab Bahrul Ansab ini adalah seorang nakobah, ya, di daerah Suro. Walam aksur, dan saya tidak pernah menemukan ala tarihi wiladati. Sebenarnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ini tidak ditemukan tarikh atau sejarahnya pada saat hari kelahirannya ataupun hari wafatnya. Walam aksur ala tarihi wiladatihi wala wafatihi walakin yadharu mimma tawi kitabihi hadza annahu asya ila hawalai sanati 900 Hijriah. Tetapi sudah jelas pada muatan kitab Bahrul Ansab ini, ya, bahwa jelas beliau pengarangnya hidup antara tahun 900-an, yaitu 900-an lebih. Dan di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa beliau wafat pada tahun 967 Hijriah, jadi abad ke-10. Jadi kitab Bahrul Ansab ini kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Lahu Bahrul Ansab au Al-Musajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf tubi Abil Qahira am 1356 Hijriah. Dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah alias abad ke-14. Jadi jangan katakan pengarang kitab Bahrul Ansab ini meninggal tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Lahir aja belum kok sudah mati, itu bagaimana? Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan, namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik. Pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Kalau salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughah wa Dakwah Raji Bangil. Ya enggak, ya jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur, gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya, jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Jadi tolong dibuka Buya Yahya, ya kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini. Tapi setelah banyak orang yang tahu, ternyata Ubaidillah itu tidak ada. Lalu baru berkiblat ke Bahrul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kok sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhlukul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Memang tak ada gading yang tak retak, memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga, ya. Tak ada kejahatan yang sempurna, ya. Dan sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sebab itu saya nggak ngelokno, wong poso-poso kok ngelokno. Ya ayo belajar bersama. Mohon disadari dan difahami oleh para pengikut dan jamaah fanatik ya, para habib, untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekarang ini sudah zaman canggih sekarang. Kitab Bahrul Ansab yang asli itu sekarang bisa diedit covernya. Bahrul Ansab itu covernya itu memang tulisannya yang wafat pada tahun 433 Hijriah.
Siapa yang bikin cover itu? Ada 2 cover. Yang cover asli itu wafat tahun 967. Oh, itu beda. Nah, ini kan saking pinternya permainan yang menggiring opini publik ya. Nah, ini namanya kebohongan. Jangan bohong lah, jujur apa adanya. Terus nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang dipakai oleh Maktab Adimi Robito Alawi adalah dasarnya kitab Abnaul Imam di Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain, dikarang oleh Abu Muammar Yahya bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Toba Toba. Benar memang wafatnya pada tahun 478. Nah, ini saya lihat. Beliau termasuk nasabah abad ke-5. Bersama dalam kitab Tabaqatun Nasabin. Kita lihat dulu. Ibnu Toba Toba, halaman 103, nomor pakar nasab 238. Yahya bin Muhammad bin Toba Toba Al-Alawi Al-Hasani, wafat tahun 478. Benar, Ibnu Toba Toba benar wafat pada tahun 478 Hijriah. Halaman 103. Benar. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Abu Muammar itu tidak pernah menyebutkan ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini manifestasi dari pemahaman 4 ulama penahkiknya. Judulnya pun judul palsu sebenarnya. Jadi ada sistem pencantolan nama Ubaidillah oleh ulama abad 12 sampai ulama abad 13. Judulnya aja sudah palsu. mohon maaf, tolong dikoreksi lagi. Kitab ini aslinya itu cuma 20 halaman, nggak banyak itu. Jadi kitab ini ditahqiq oleh yang pertama Ibnu Sodaqoh Al-Halabi Al-Warraq, yang kedua Abdul Aun As-Sifari, yang ketiga Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi. Beliau, iya, luar biasa bagaimana ulasan dari kiai ini, betul-betul ya begitu sangat ilmiah, dengan rujukan kitab yang jelas dan bagaimana dia melihat secara kritis ya kitab-kitab yang dirujuk oleh para habaib ini, dan menurutnya bahwa ada sesuatu yang kemudian ya janggal karena ada keterputusan periwayatan menurutnya ya terkait dengan nasab yang membicarakan ya Imam Ubaidillah bin Ahmad ya, dimana bahwa dia ya tidak disebut dalam kitab-kitab ya abad-abad ke-5 ke-6 seperti Imam Fakhrul Razi ya dalam kitab Sajarah Al-Mubarakah dan Tahzibul Ansab ya. Kemudian pada abad-abad berikutnya ya abad ke-12 ya 13 ya itu kemudian ya banyak disebut dalam berbagai kitab-kitab nasab. Inilah yang kemudian oleh kiai ini ya dilihat secara lebih kritis, dan ya dia sangat berharap bahwa para habaib ini harus bisa mencari lagi kitab-kitab lain ya yang bisa dijadikan rujukan ya demi menghindari ya kekeliruan yang semakin jauh, dan sekaligus jika tidak ditemukan ya tentu sebuah konsekuensi ya bahwa kebenaran itu ya harus diterima ketika kita menemukan kebenaran yang jauh lebih otentik atau yang jauh lebih valid. Dan ini menurut saya penting untuk diedukasikan kepada publik dan umat Islam ya, apalagi sekarang istilah habaib ini betul-betul sudah menjadi viral dan menyita perhatian umat Islam. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.